Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Mereka luar biasa sekali. Kita nggak pernah tahu ngomongin tentang Indonesia. Indonesia memang negara yang sangat kaya, 17.000 pulau, kekayaan suku bangsa, bahasanya, ya kan? Tapi itu membuat kita satu. Dan yang hebat adalah Indonesia punya banyak wanita-wanita perkasa seperti Melanie Subono. Luar biasa. Wow, perkasa. Ini ngomong-ngomong wanita perkasa. Yes. Melanie kan juga banyak kegiatan yang berkaitan dengan aktivis ya, dan juga aktivis perempuan gitu. Lebih menjurus kepada perempuan. Gue nggak ngerti kenapa kok concern banget gitu dengan perempuan. Ada apa dengan perempuan? Pria juga sering dizolimi loh. Benar. Kenapa? Nggak, sebenarnya gue kalau ditanya gitu akan jawab harus banget gue punya alasan untuk peduli sama orang ya. Iya. Iya kan, di satu sisi. Tapi di sisi lain kalau gue dipaksa untuk punya jawaban, simpel sih, karena gue perempuan. Oke. Dan gue manusia dan gue punya hak dan gue orang Indonesia. I think itu udah alasan paling basic sih. Mel, sorry, ini agak personal sedikit. Biasanya orang akan membela sesuatu ketika dia punya personal touch, ketika dia mungkin pernah pengalaman pribadi, harga diri tersinggung atau pernah dihina sama orang atau sakiti. Apakah lu pengalaman yang sama juga? Diragukan mungkin potensinya atau apa? Mereka sebenarnya siapapun yang gue omongin itu bisa kejadian kasusnya ke siapapun, mungkin dalam bentuk yang beda. Dan di sisi lain, selama menurut gue, walaupun dalam skala gedenya dunia sih, tapi yang Indonesia kan semua saudara ya. Kalau saudara lo digituin, iya sih ya. Oke. Ya, khususnya mengenai ini ya, lo sangat fokus pada migrant atau buruh-buruh dalam negeri, buruh luar negeri. Jadi Melanie juga ternyata duta migrant care. Jadi gue mewakili buruh dan buruh migran Indonesia di 8 negara di dunia. Ya kita gini loh, dimana sebenarnya selama KTP kita Indonesia, dimanapun kita berada kita orang Indonesia kan, yang wajib dilindungi oleh hak-hak kita negara kan sebenarnya. Jadi mereka keluar untuk mencari uang untuk kirim ke keluarganya. Untuk keluarganya, keluarganya sebenarnya. Nggak semua itu berangkat karena memilih untuk berangkat. Banyak kan berangkat juga karena tidak ada pilihan. Di sini lahan pekerjaan nggak ada. Gitu. Dan paling penting adalah penghasil devisa negara. Ya, dia tuh yang sangat besar sekali loh. Adu-aduan sama tembakau, sama segala macam banget. Jadi dan mereka orang Indonesia gitu loh. Jadi menurut gue tuh sangat butuh untuk dilindungin. Sementara kalau karena mereka udah nggak kelihatan gitu, jadi kayaknya tuh suka kelupaan aja di negara sana. Kayak kemarin baru Jumat lalu ada lagi yang dipancung tanpa kita tahu, habis makan siang di Saudi gitu langsung baru kita taunya belakangan sih. Ini udah lo, menurut gue harus nyampein ke keluarganya gimana ya gitu kan yang Mel, sorry,
Kalau 3 permasalahan migran terbesar apa aja sih kalau kita bisa? Meskipun banyak ya. 3 yang paling utama apa sih? Utama Satu apa? sih perlindungan. Perlindungan dari Mereka nggak negara, punya perlindungan hukum. Perlindungan kehadiran negara. Ya. Sama kayak mereka gini, secara internasional setiap orang Indonesia dimanapun mereka berada dan keluarganya berhak kalau ada apa-apa tuh dikasih pengacara, penerjemah, itu udah paling basic deh. Itu aja enggak gitu kadang gitu. Jadi yang ya gimana, terus kita ya aja itu sama bahasa Indonesia masuk pengadilan Indonesia kadang apa sih ini bahasanya gitu, ya, apalagi bahasa hukum ya kan. mereka nggak ngerti untuk dipaksa melakukan sesuatu, dan perlindungan mereka tuh kan nggak ada, mereka jalan tanpa berkas diambil sama agen sama segala macam. Ya, betul. Jadi ya susah. Ketika Iya. sweet dulu deh. Nah, oke. Pengalaman Terus ini banget masalah. gue. Karena gue terwakili, gue juga pekerja. Gue bekerja terwakili. Oke. Ketika Melanie melakukan aktivitas seperti ini gitu, itu kan sebetulnya butuh nyali ya. Maksudnya gini, tidak banyak perempuan yang berani atau vokal gitu. Melanie banyak sekali di beberapa kegiatan cukup vokal dan berani gitu, pasang badan. Pernah nggak terintimidasi atau? Pernah, gue mau senapan depan muka juga pernah. Gue kemarin salah satu orang yang ditawan di LBH selama 48 penyekapan itu apa gitu-gitu. Lebih yang serem yang dalam negeri sih, perampasan lahan. Di mana gue bekerja dengan petani, kemarin kita di Kendeng, Pulau Progo, reklamasi dan segala macam. Ya kemarin juga bangun di mana Sukamulya gitu, di Gitaran gitu, dibayarnya pakai pisang sambil mengut-mengutin peluru kayak gitu-gitu ya. Wow. It is, tapi menurut gue gini sih, lo boleh ngapain gue aja sih gitu. Kayak kemarin panggung roboh, gue kecelakaan, jadi pada gue udah nggak tahu itu kayaknya sih ya sabotase atau apa. Tapi intinya 2 hal sih yang lo nggak bisa atur dari gue, siapapun lo di luar sana. Sedang. Rezeki sama nyawa gue, lo nggak punya hak di situ. Jadi kalau emang udah, plus gue nggak berniat jahat kemana-mana sih, jadi gue kemana-mana santai baik ya, sendiri mudah-mudahan gitu. Inilah alasan kenapa kita undang Melanie ke sini untuk nunjukin bahwa betapa perkasanya dia. Yang gue juga sangat kagum pemirsa adalah kegiatan sosialnya. Dia lagi sibuk mengumpulkan dana untuk sebuah hal atau proyek namanya Rumah Harapan. Oh iya. Rumah Harapan itu pendeknya rumah nggak ada bentuk rumahnya, itu it's a movement. 10 tahun yang lalu gue niru Oprah Winfrey yang punya Make-A-Wish Foundation. Jadi 10 tahun yang lalu gue cuman keliling-keliling bangsal-bangsal rumah sakit, anak-anak yang benar-benar nggak punya, atau menghitung hari atau menghitung jam. Last wish lo apa sih? Ada yang pengen ketemu si A, ada yang pengen makan kue ini, ada yang pengen belajar gitar, apa ada yang ketemu Opi nggak? Belum. Ada mau ketemu Steny nggak? Kalau yang menang yang sinetron gitu deh. Iya. Tapi yang lo make it happen. Lo make it happen. Iya, dan biasanya kita orang terakhir yang mereka lihat. Memang setelah itu mereka pergi. Berkembangnya dengan sosial media, 3-4 tahun setelah itu mulailah orang dari luar daerah, Mbak, ini daerah sini ada ibu-ibu udah melahirkan, berapa lama nggak punya anak, anaknya nggak bisa dibawa pulang. Ternyata kita cek utangnya cuma 120.000. Kita coba jalanin. Akhirnya tahun ke-10 ini kita udah punya sekolah non formal, klinik, orang sakit dari Aceh sampai Papua. Sekarang kita banyak orang tua, rumah kita bangun lagi. Gue biasa setiap tahun ulang tahun pasti gue tiap ulang tahun itu bikin konser tunggal yang isinya cuma 100 orang tuh, jadi suka datang. Tanda masuknya lo harus gue tentuin, lo bawa sekian vitamin, sekian buku, sekian apa. Wih, keren. Nah ini juga ada inspirator berikutnya yang akan kasih kita inspirasi. Seorang wanita juga perkasa, tapi dia banyakkan di langit dibanding darat. Wow. Maksudnya juga itu. Ntar deh pokoknya. Super girl. Almost. Tapi ada bentuknya, ada kendaraannya. Oh gitu. Bukan karpet terbang kan? Jasmine, ternyata Jasmine. Jasmine. Oke, kita akan sambut bintang tamu kita, tapi sekarang nyanyi dong dulu Opi. ya. Oke. Tak perlu cantik untuk berhasil. Yang penting jujur dan bekerja keras. Tak perlu seksi untuk berprestasi. Yang penting happy dan percaya diri. Tak perlu takut pada matahari. Yang penting bisa menikmati yang alam berikan. Tak perlu takut tidak dicintai. Selama kau punya banyak cinta untuk diberikan.
belajar hidup berani punya mimpi, cantik dan seksi kan lahir alami. Oh, oh, kecantikanmu terpancar dari hatimu, dari jiwamu. Oh, kecantikanmu terpancar dari ucapanmu, dari perbuatanmu. Kalau di filsafat semakin banyak tahu, semakin takut. Oke. Kalau di penerbangan, lo kurang tahu, lo akan takut. Oh iya.